Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Baihaqi. Saya selaku pemateri, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang perkembangan IPA dari masa ke masa dan juga dampaknya bagi kehidupan manusia. Jadi kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Di sini sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan apa sih itu IPA dan apa sih pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan peradaban manusia yang memiliki peran yang sangat penting dan juga signifikan dalam membentuk cara manusia untuk memahami dunia di sekitarnya. Sejak awal kehidupan manusia, keinginan untuk mengetahui dan menjelaskan sebuah fenomena alam telah menjadi dorongan utama dalam perkembangan pengetahuan. IPA tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami alam, tetapi juga sebagai dasar dalam sebuah perkembangan teknologi yang mendukung kehidupan manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan modern saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran IPA atau ilmu pengetahuan alam, mulai dari bidang kesehatan, kesenian, pendidikan, transportasi, dan juga bidang industri dan teknologi. Di slide yang selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu IPA. Jadi IPA ini atau ilmu pengetahuan alam merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari berbagai fenomena yang terjadi di alam secara sistematis dan juga terstruktur. IPA berusaha menjelaskan bagaimana alam bekerja melalui pengamatan, percobaan, dan analisis yang logis. IPA juga memiliki karakteristik utama yang membedakan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. IPA itu bersifat empiris, objektif, dan juga sistematis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periode-periode IPA dari masa ke masa. Jadi, dalam sebuah periode dari IPA, itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama itu ada kuno, pada masa revolusi ilmiah, pada masa modern, dan juga pada masa kontemporer. Nah, pada masa kuno, perkembangan ilmu pengetahuan alam itu masih berada pada tahap yang sangat sederhana. Pengetahuan yang dimiliki manusia pada saat itu lebih banyak didasarkan pada pengalaman sehari-hari. Fenomena alam seperti hujan, petir, dan gempa bumi sering dianggap sebagai sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Jadi, pada masa ini, makhluk hidup atau manusia masih menganggap fenomena-fenomena alam yang disebabkan atau terjadi pada saat itu selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan gaib atau percaya akan mistis. Nah, pada masa selanjutnya kita akan bahas tentang masa revolusi ilmiah. Pada masa ini, IPA merupakan salah satu periode yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam. Periode ini terjadi sekitar abad 16 hingga 17. Ketika cara berpikir manusia mengalami sebuah perubahan yang sangat besar. Nah, jika sebelumnya manusia lebih mengandalkan kepercayaan dan juga mitos, pada masa ini mulai muncul sebuah pendekatan yang lebih rasional dan berbasis bukti. Jadi pada masa revolusi ilmiah ini, pola berpikir manusia sudah berkembang. Sudah tidak percaya lagi dengan mistis-mistis atau yang bisa dibilang kekuatan gaib atau dibilang kepercayaan-kepercayaan. Percayaan seperti pada, oh, bencana alam ini atau fenomena ini terjadi nih karena sebuah kekuatan gaib. Tidak, tapi pada masa revolusi ilmiah ini, manusia sudah bisa berpikir secara logis. Apa buktinya? Manusia pada masa ini bisa berpikir secara rasional dan selalu berbasis dengan bukti-bukti yang ada. Kita lanjut kepada masa modern. Nah, di masa modern ini perkembangan ilmu pengetahuan alam semakin pesat dan juga kompleks. Ilmu tidak lagi terpisah, tetapi mulai saling berkaitan antar bidang lainnya. Nah, selanjutnya atau masa terakhir itu ada di masa kontemporer. Nah, di masa kontemporer ini merupakan periode dari perkembangan IPA yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dampak dari sebuah perkembangan IPA. Pada masa ini, kalau kita ngomongin dampak tentang perkembangan IPA, pasti ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Nah, kita akan bahas dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif dari perkembangan IPA merupakan
dampak yang sangat baik. Seperti perkembangan IPA memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia terutama. Salah satunya itu dampak yang paling terlihat atau paling jelas adalah kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena dalam perkembangan IPA, manusia di masa sekarang apalagi sudah dimudahkan dengan transportasi yang lebih mudah, teknologi-teknologi yang lebih canggih, itu sangat amat memudahkan atau meringankan untuk menjalani sebuah aktivitas sehari-hari dari manusia itu sendiri. Selain ada dampak positif, pasti kita akan menemukan dampak negatif dari perkembangan IPA atau dampak buruknya. Meskipun IPA atau ilmu pengetahuan alam itu memberikan banyak dampak yang sangat bermanfaat, tapi perkembangan IPA juga memiliki dampak yang kurang baik atau negatif. Salah satu dampak yang paling serius adalah adanya kerusakan lingkungan, eksploitasi sungai, eksploitasi lingkungan yang jadi memburuk, apalagi berlebihan dan menyebabkan sebuah kerusakan pada ekosistem. Nah, jadi pada kesimpulan slide yang saya akan bahas, atau pada materi pada pagi hari ini, perkembangan sebuah ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan sebuah proses yang panjang yang berlangsung secara bertahap dari masa kuno hingga masa kontemporer. Pada awalnya manusia selalu memahami alam melalui sebuah kepercayaan, mitos, hal-hal gaib. Tetapi manusia itu mau berkembang dan mulai berkembang menjadi pemikiran yang lebih rasional pada masa revolusi ilmiah. Dengan munculnya metode ilmiah, selanjutnya pada masa modern ini dan masa kontemporer, IPA juga berkembang sangat pesat dengan seiringnya kemajuan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan ini menunjukkan bahwa IPA tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan pola pikir manusia. Perkembangan IPA memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik bentuk manfaat maupun tantangan. Tapi di satu sisi, IPA mempermudah berbagai aktivitas, meningkatkan kualitas kesehatan, serta memperluas akses informasi dan juga pendidikan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, ketergantungan terhadap teknologi, dan juga munculnya persoalan etika. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan kembali dari IPA atau ilmu pengetahuan alam yang lebih bertanggung jawab agar kemajuan ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal tanpa merugikan lingkungan. Mungkin segitu saja yang saya dapat bahas pada materi pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.